Pertarungan antara Randy Pangalila versus Jackson Carmela kini telah usai kita saksikan bersama-sama yang digelar dalam laga kickboxing di Beyond Combat Showbiz Volume 3 pada 22 Juni yang lalu. Namun, dari hasil pertandingan tersebut kini menuai beberapa pro dan kontra. Ada yang bilang kalau kemenangan Randy sudah disetting dari awal, KKJ sengaja nggak mau bangkit lah dan segala macam. Ada juga yang bilang seharusnya KKJ jauh lebih unggul dibanding Randy dari segi serangan. Oke, kita akan bahas di sini. Yang pertama, kalaulah pertandingan ini settingan, apakah promotor-promotor mau buang-buang duit hanya untuk pertandingan settingan? Apakah mungkin keberingasan di awal yang dilakukan KKJ untuk menyerang Randy terlihat main-main? Apakah mungkin juga Randy rela digas habis-habisan demi pertarungan bodong? Jawabannya ya enggak lah. Jadi gini, dari awal memang KKJ udah bilang kalau ia akan meng-KO-kan Randy di round pertama, dan kalau gagal berarti Randy-nya bagus, tuturnya. Lalu Randy pun merespon dengan mengatakan bila KKJ brutal di awal, ia akan mencoba bermain cantik dan memperhatikan alur pertandingan. Nah, yang terjadi adalah memang KKJ brutal di awal sampai menjatuhkan berkali-kali, bahkan hampir membuat Randy KO. Namun jangan salah, Randy juga memiliki ketahanan yang luar biasa. Ketika KKJ udah mengerahkan kemampuannya, itu berarti sebagian besar tenaganya udah terkuras habis. Ibarat olahraga tanpa pemanasan terlebih dahulu, guys. Sementara Randy yang masih kuat menahan serangan, powernya tentu masih utuh. Sekali lagi, dibilang settingan, perhatikan saat pertama Randy mulai membalas serangan KKJ. Pertama melayangkan serangan lutut di bagian rusuk, dan yang disusul dengan hook kanan yang mengenai rahangnya KKJ. Dari situ, kayak power dan speednya KKJ udah mulai turun. Kita lihat saat dipisahkan oleh wasit setelah itu, KKJ sudah mulai bernafas lewat mulut, seolah menahan sakit atau kehabisan nafas. Kemudian, Randy melanjutkan dengan tendangan lurus, lagi-lagi mengenai posisi yang sama, yaitu rusuk sebelah kiri KKJ. Tentu damage-nya semakin bertambah, coy. Dan terakhir, Randy melakukan back kick dan lagi-lagi tumiknya mengenai rusuk kiri KKJ. Atau di posisi yang tadinya juga udah 2 kali kena serangan. Bisa-bisa itu berakibat fatal, coy. Apalagi haluan serangan back kick yang harus muter sudah pasti menghasilkan power dan memberikan damage besar pada sasarannya. Untung-untung KKJ memilih atau memang tak sanggup bangkit lagi. Bisa bayangin nggak saat ia paksa buat melawan kembali dengan kondisinya yang sudah down, sementara Randy yang masih full power bisa babak belur tuh KKJ. Jadi kesimpulannya adalah terkadang dalam laga tidak hanya mengandalkan tenaga atau otot saja, tapi perlu strategi yang matang. Di sini saya tidak memihak ke salah satunya. Dua-duanya hebat. Yang membedakan adalah menang atau kalahnya. Salam sportivitas.